Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel saya Irawan Doli. Semoga teman-teman yang di sana selalu sehat dan dimurahkan segala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Rencana kita akan ketemu seorang pendongeng dan seorang penyanyi dangdut yang bernama Bang Amin. Di rencana kita pengen mendengar dongeng-dongengnya yang mungkin membuat kesan-kesan atau cerita-cerita yang lucu, cerita-cerita mengandung sejarah. Ya, oke. Kita ke rumahnya Bang Hamidi ya. Kita dengar selanjutnya dan tetap di channel saya. Terima kasih. Jadi waktu itu kita kan ditanya masalah tadinya tuh selama 4 tahun, 4,5 tahun tadi kita tanya masalah. Itulah kejadian-kejadiannya di situ yang pernah kita lihat. Karena kami itu waktu itu termasuk merintis jalan menuju ke daerah Beginci. Nah, sebenarnya gitu. Jadi banyaklah masalah-masalah kejadian di itu tuh, di sepanjang jalan rintisan itu yang tiba-tiba kita ketemu kayu yang besar yang dibongkar atau tak tahu kita kena sakit, kena itu tuh kan sakit. Kawan saya tuh sampai seminggu sakit tuh kan, itu gagal membersihkan jalan kayu baru ini, kayu beringin tuh. Lalu kata orang kampung itu tidak boleh sembarang bang itu tuh katanya. Tapi dia tuh kan udah dibantai si Dao tuh sekok menyekok sampai 5 truk tuh yang menggosok barang tuh ya, tuh kayu tuh habis kan. Sakit itu akhirnya dia dikirim balik ke daerahnya kan mbak, kalau seperti di Sulawesi itu. Ya kami ya itulah hari-hari di situ kita lalu limpat ada sebuah batu itu seakan-akan selebarnya tikar lah ya. Nah kalau kita hitung tuh mungkin batu itu sekitar kali 4 meteran lah perseginya kan. Di samping di tepi jalan kita yang hari kita lalu limpat tuh. Jalan itu batu tuh jangan kelihatannya proses kalau memang kita lihat tuh seakan-akan memang dihampa kan batu itu lebar sekeping gini. Jadi kita dia orang kampung katanya di batu itu tuh katanya nah sering ketemu orang tuh katanya 2 orang cewek katanya. Ya itu kadang-kadang tidak begitu percaya aja kan. Jadi kita kan dia masak batu itu di tempat ambil cewek apa itu kan katanya bang. Jadi banyak dengan itu orang kampung itu bukan cewek-cewek sembarang itu yang sebenarnya itu kita kuntilanak kan bang. Cewek itu kuntilanak katanya. Jadi memang kebetulan juga itu pun kepengen nggak tahu Bu Jonda kan. Rupanya memang benar tuh pada waktu itu pas kami itu balik jam berapa ya petang tuh. Hari itu ada hujan-hujan nggak kan ranya-ranya. Pas hujan panas. Nah dia nggak cerita itu sekali tahu kawan aku nih di belakang tuh kami tidak melihat apa dan kawan aku nih melihat orang bertiga berempat tuh. Wah kata cewek aduh nyantai gitu duduk batu luar gitu. Woi gitu turun nggak ketika kita dekat apa kami kan aku duduk di depan tuh. Itu dengan gedoran tuh gedor truk tuh kan akhirnya kami berhenti. Turun nggak trek gitu supaya trek kan ada tuh dia sembarangan tuh ya. Kan kita nurun ini. Ada ada apa ya? Dia mah 3 orang ke belakang tuh melihat cewek rambut panjang menyantai. Jadi Bang Widi tidak melihatnya? Melihat biar cerita itu. Ada cewek nyantai di atas batu tuh.
Kami datang waktu itu Pak, emang jangan waktunya Pak. Mengampar gitu. Hamparan ni lah, mengampar kan lah. Hitam lagi. Jadi tanyakan dengan orang kampung, memang keting benaran ketingnya di situ memang penghuni itu ketingnya ketika ada dua orang cewek itu sebenarnya itu bukan ketika orang manusia bah jadi juga itu kan jenisnya aku kuntilanak yang sebenarnya itu Pak. Iya. Cuma itu ya ketingnya hati-hati jangan sampai kita ketika di situ Terpancing ya. terpancing bisu-bisu orang tuh pernah dulu ketika orang kampung sini tuh sampai hilang katanya gian Mbak. Nah itu dulu hilang katanya sekali dia, cuma dia tuh udah agak cuma ada pergi ke situ melihat ada cewek tuh didatanginya. Nah gian Mbak, ujung-ujung tuh udah balik-balik dia. Nah itu saya kayak itu lalu hilang si laki-laki itu orang tuh mencari kemana-mana tidak ketemu dia sampai sekarang katanya. Mungkin kita dihatukan kuntilanaknya kita tidak tahu. Aja Mbak, hanya jadi kami itu waktu itu selama merintis jalannya sampai ke daerah Ginci, itulah beberapa waktu itu indah pas hari hujan, ya kan? Kata kawan aku, ini kita tidak kerja karena hari hujan ini mobil tidak bisa naik, susah, ya kan? Mobil mengantar itu kan susah. Memang lendoper itu double, ya kan? Tapi kadang-kadang kena jalannya merah mah, kelincir-kelincir gak lari kita nak kemari. Jalan nanjak deh. Nanjak Jalan tuh. tanjakan lagi. Jalan tanjakan. Ini mancing, mancing itu kan, udahlah. Situ pun aku pun bawa banyak berarti pergi mancing daerah itu. Aja ada kataku daerah kita mau mancing jalan ni, ya. Kata kawan kita yang di sebelah itu pernah mancing ke sini dekat dengan air terjun situ. Kali pergilah ke daerah itu tuh ke belakang anak kami masuk ke dalam tuh sekitar ada 1 kilo lah jalan kaki. Orang berenam kami itu mancing dah. Pergilah sampai situ lihat ada air terjun kan. Terjun ini mantap nih. Jadi ada 2 orang kampung tuh, ya kan yang ikut kami Bang. Saya sembarang Bang, katanya saya sembarang mau mandi situ. Memang kayak terjun tuh katanya memang mantap, ya kan? Yang dikhawatirkan situ ada lintah. Nah, jadi aku nih lintah. Memang Bang, aku pun berarti orang daerah aku juga ya. Ya saya ini belum pernah melihat lintah semacam apa yang ini kan Bang. Paling sekot 2 perasaan deh ya. Memang besar ya, 1 jari lebih, hampir 2 jari lebar itu, panjang tuh mungkin 1 kilanan lebih. Yang jelasnya sampai melit kaki aku nih, melintang kaki aku jadi belit itunya. Berarti besar lintah. Besar tuh. Kan biasa kan besar-besar. Lidi apa ya? Kalaupun bengkak jadi 2 cm ke apa? Itu besar. Besar. Lebar. Nyedot darah itu. Lebar. Jadi ceritanya aku sampai tahu tuh gini, ya. Waktu itu aku sih, karena kita kan cuma melihat air itu lah kayaknya. Pas hari hujan, kita ada hari setelah itu hari kan hujan ya. Airnya besar sekali besar ya. Udahlah titiknya. Air besar ni, air kata orang tu tengkujuh lah. Tengkujuh. Mandi. Pas hujan ya? Pas hari hujan tu ya kan? Pas selesai hujan. Selesai hujan tu mandi di kan itu kan, tidak jauh ada ikan kami di sungai itu. Kali mandi, bawa aku mau menyemplung ke dalam tu, apa yang beri kaki aku ni, agen Mbak, tak rasa melakat mencerut gitu. Sekali pulang kata bujur melintang anak tu, hanya aku tahu tu yang katanya lintah-lintahnya tu. Ya Allah jang, kalau tidak bertetas dengan tali gini, dengan pesok, aku tu dah ada apa? Tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas, mekat saking mekat itu. Udah naik ni. Kenapa Bang? Kali habis itu 2 hari setelah itu kan kami ini punya jamban tuh ada 2 di belakang tuh 1 sekitar jauhnya sini ke 4 meter 5 meter lah ke belakang itu 5. Kawan aku ini mandi karena cewek istri dia tuh mandi. Dia ini kan istri kan hamil baru kawin gitunya. Mas Heru tuh orang jauh Sunda dia. Sekali itu mengkaum. Kenapa berkaum nanti?
Rupanya jam dimasuk benda ke sininya dah sepotong dah. Astagfirullah. Ke dalam bendanya tu. Bagian bah. Jadi kenapa mbak? Ini binatang saya tahan melekat di sini. Rupanya masuk sepotong ke dalam manuknya dia bah. Ke dalam kemaluan itu. Ada masuk itu indah. Aku mau manggil Mas Heru, kan tak jauh dari situ. Mas, sini mas. Kenapa bang? Ini istrinya tuh kena lintah. Wow, dibawa ke Pontianak. Oh ya. Oh, disedot bawa keluar. Gila gitu kan. Ya Allah, itulah. Wah, itu masih ekstrim daerah tuh ya. Lintah-lintahnya apa? Lintah lah yang ngerikan ya. Kalau hari hujan kita tidak usah sembarangan jam. Yang namanya pacat tuh begini ha. Di dalam mana tuh? Di dalam Rumput-rumput. di dalam rumput tuh. Kalau aku ini kan pakai sepatu tinggi itu kan pakai kaos tingginya nih lah. Cuma memang kusapung kaosnya dengan balsam. Jadi dia kena balsam tuh jam benihnya kan beku. Beku ya. Beku kalau dia tempel kanaknya beku dia udah bisa jalan itu. Oh, bisa salah satu jadi modal gitu kalau di hutan Dia tuh. kan tuh Masuk hutan, bekal balsem, dilumurkan ke kaos kaki. Supaya tidak kena lintah itu tadi, pacat. Ya, masa itu ya dah. Itunya tuh. Udah lah, waktu itu kan dah dibawa ini, dibawa ke sini. Langsung dia dibawa ke Pontianak. Pontianak ya. Oh, hebat ya. Sampai urusan ke sana. Dia disedot ngambil itu. Dan masuk, tidak bisa ditahan, langsung masuk. Bahaya. Cepat. Selamat. Nah, cuma itu lah. Kita berapa hari gitu, bawa datang. Ya jelas seminggu lah, kan gitu. Akhirnya berjerak ya mandi situ. Jerak mandi sembarang hari Tengkujuh tuh, yang menang itu Tengkujuh air besar. Akhirnya. Dan sekali yang anak tuh, aku ni pergi mancing enggak? Ceritanya, cuma mancingnya berdua dengan kawan aku tuh. Ngomong dengan pengawas kami, Mister, dia kan pengawas orang di Malaysia. Saya ni hari mancing, Mister. Mungkin itu karena operator saya pun cuma nyantai-nyantai kerjanya, aku bilang gitu kan. Oh iya, tidak apa-apa mancing. Kalau punya itu ikan, kasih Mister ya. Oke, Mister. Tahu ya? Sekali tuh ya, pergilah mancing. Dapat nanti ikan tuh. Besar-besar aja ikan tuh, ikan agung itu. Jadi sekitar, kalau sekok-sekok tuh mungkin lebih 1,5 kilo lah. Nah, ya kan? Dapat 8 ekor. Oh, udah lumayan aku tuh kan, balik ceritanya. Baliklah. Kali mau balik tuh, udah. Benda kan termasuk aku desian tuh sekitar sepalan gam dari Kim ya kan? 1 kilo. 1 kilo. Sekali jangan aku pas kuliah ini kan rupanya pacat yang berkeratik jalan. Pada saat hujan tuh. Dalam keluar. Apa kata kawan? Awas bang, ya. Ya Allah, kata aku ini bukan anak ya ulat macam gini lah. Seram dulu aku teh begini yang ngertik dia tuh. Di rumput-rumput tuh. Jadi saking hayalnya aku matikan ini nih, gimana ini benda ini kan? Ada kayu kecil dekat aku nih. Dia beli kayu ni langsung jatuh, nampak aku jatuh ke aku kan. Rupanya di belakang aku ni ada pacat di atas tu, mau nempel ke kening aku. Kan? Ada pacat gini, basah aja, malam kali macam ini. Dia bercerita tu, ibu pacat tu. Induk pacatnya. Di atas ni. Abang gitu. Mah pacat di atas kelalak abang. Ya Allah, aku lihat. Tergini-gini dia mau. Kan dia kena belimbal pokok kayu deh. Macam orang belimbal pokok kayu itu. Kalau dah lah nanti gini lah bahasa macam kan pokok kayu. Jepitnya terbian lah. Tak ngaku kayu ni macam ni. Kayu ku lihat dia. La ilah Allah. Kata memang tanya asam tu ya. Bawa itulah nama segala binatang yang macam tu yang jelas itu ramai yang ya. Dari jenis binatang rusa sampai binatang apapun, dia yang kita ketemukan tuh, apalagi termasuk ular segala macam, babi segala macam, memang ramai itu, dia mbak, sampai orang kampungnya di Kudangan tuh, satu keluarga itu yang bujang-bujang memelihara sampai 200 lebih ekornya,
babi itu. Ya lah, itu daerah Kudang. Mm-mm. Kami pun hari-hari kalau musim anu tuh waktu ndak kerja biasa ke Kudangan kan lah. Main-main tempat kawan tuh. Ya nah. Kalau Amparan Batu itu gimana tuh? Di anu tuh. Itu di anu tuh, itu di samping jalan kami itu bah. Daerah Nyenam termasuk daerah apa teh namanya teh. Pokoknya yang mau menuju ke daerah Beginci dah. Nah, Mbak. Tapi Beginci yang di mana tuh? Bukan Tanjung Asam kan? Iya, di hulunya. Di hulunya Di hulu gitu. Tanjung Asam. Di hulu Tanjung Asam. Nah, di hulu Tanjung Asam, daerah Beginci itu kan. Jadi ringkasan kami ini kan sampai ke Hulu Pontianak. Ringkasan jalan anak tuh Pak. SJM itu kan. Nah, SJM jalan deh. Kami kan SJM. Kalau sidak tuh ada yang SBK, ada yang kalau SBK tuh yang ke Kudangan aku deh. Nah, gian Pak. KPS tuh yang menuju ke ini teh, yang menuju ke apa ini? Daerah apa gitu sih? Daerah Parit Berdiri yang ini, Mbak. Parit Berdiri. Parit Berdiri di mana? Ini Sukabangun. Nun, apa namanya? Yang Di ujung-ujung pulau apa? karena Ya udahlah. sebelah ini dari Pusagun Mbak, aku itu. Sebelah sini, guys. Anu tuh. Tempat. Pematang apa? Pematang ubi, pematang sindur. Oh, sekitar nah dia ada. Itu. Ini kan nunjuk sian jalan KPS itu kan. Anak ini. Tempat keluarga kita di Sian Badu yang Sian dengan ucap. Ini daerahnya dia. Cuma kan dekat jalan Sian tuh KPS tuh. Dari Tanjung Asam tuh udah jauh sebenarnya jalan KPS Sian. Nah, kalau ke Kudangan itu kan langsung ke daerah-daerah Pengkalan Guna Kunun kan dia itu. Kalau kami ini yang rintisan kami ini daerah Beginci tuh ke Beginci dan ke Hulu Pontianak tuh yang namanya HJT itu kan di Harjon Timbo aku tuh. Itu nama silat. Nah, itu kan. Yang Batu. Daerahnya nang. Oh, dia itu. Apa yang dinampakkan? Di situ tuh Keanehan-keanehan Batu. keanehan tuh cuma nyenam. Keanehan lain sih enggak. Cuma kalau sewaktu-waktu tuh orang bisa ketemu, bisa melihat orangnya ini tuh, Pak. Yang katanya dua orang cewek. Ya enggak, bener tuh Batu tuh memang macam-macam di gosehkan gitu. Macam dibentuk gitu. Bentuk. Ada kota-kotanya model Batu lain istilah belumut bukan ada. Daerah Beginci itu ya. Daerah Beginci. Sebelum Beginci berarti ya. Sebelum Beginci. Ada hal-hal yang lain lagi, Bang? Kalau lain sih dalam perjalanan di situ sih termasuk nyenang ya, Mas. Jadi cuma kalau waktu aku yang di itu yang di Toikasari dulu namanya PT Tanggamus dulu. Nah, itu kan yang tembus ke Lao tuh lewat dari Lao tembus ke Lumlanau kan. Nah itu yang waktu kawanku ditangkap buaya yang katanya itu payungnya. Gimana tuh? Nah, itu kan. Jadi kami ini ya, aku pun bawa nyenang di Hulu Melanau tuh, bahkan dari Melanau sampai ke Siantu ya kan. Sehari kami nyampe teh. Berangkat dari jam 6 pagi sampai ke cabang 2 kata sidaknya. Itu sebenarnya daerahnya tuh daerah pemakaman anak tuh zaman Sultan apa itu bang aku disebutkan orang teh. Memang Sultan Kerajaan Matan tuh bang. Gitu bang. Sultan di Kerajaan Matan tadi. Jadi sampai ke Sian beberapa malam kami tinggi bermalam di daerah ini di tepi anunya kan. Tikungan aluan sungai itu cabang 2-nya. Bermalam situ 2-3 malam sebelum buat camp tuh kan terganggu malam-malam tuh. Kadang-kadang mata benda itu keluar malam-malam situ tuh merah ya kan.
yang jelas itu hantu hutan lah gini dah kita nak ini. Biasa kita tu kadang-kadang wah katanya bang benda di anukan ke kita bah. Kita yang bertambatnya. Motor 3-4 buah bertambat. Anu tu takbut tu kan. Takbut. Besar-besar tu yang mesin lebih 100 tu. Biasa terkajut pamba kami tu. Siapa ni? Saya kata kalau mau kita perhatikan sebentar ada mati keluar. Tujuan mendorang di atas mati. Dah masa gian tu kita masuk hulu sikit keting kita anaknya di dekat bekas kerajaan Matan. Kata anak tu kan. Kawan aku tu pernah masuk situ pernah ya kalau gian kalau memang aman di situ. Dia hulu Melanau ke tu? Hulu Melanau. Dah lah sampai ke nanti cabang 2 kan ketiga ni sebelum cabang 2 Aceh. Di situlah kan itu membuat game sini. Kulihat di belakang game tu kalau dibesarkan pintu tu lah tiang tu ya. Tiang tu segi macam apa ya? Belum tahu rupanya di situ bekas tiang masjid katanya kan. Saat di Kerajaan Matan itu ya. Waktu Kerajaan Matan tu. Waktu Kerajaan Matan. Peninggalan. Peninggalan. Jadi berjalanlah aku situ sambil kami mau mendirikan anak tu membuat game asrama kecil-kecilan tu ya dah. Muat cuma 2 2 kamar mah game kami sewa. Karena kami pun tinggal tu cuma kami orang berempat, ya mbak. Yang terakhir pun kami tinggal berdua. Aku mah kadang tu sudah berangkat kawan aku tu anak ni ke ini Pulau Sempadi, loading baloknya tu waktu tu masih loading balok. Alas belum material waktu itu. Baru sedang membangun lah alasnya. Jadi udahlah loading pun waktu itu kan kapal-kapal Jepang tu konten balok jang yang panjang-panjang 16, panjang-panjang 12, ya kan naikkan ke kapal Jepang tu. Dan waktunya tu pas kawanku ni reti ditinggalkan ke kapal ni kami tinggal berdua. 3 malam 4 malam cerita itu tinggal berdua di sian. Aku cuma tinggal orang tu satu speed yang 70 tu hanya yang kebawa saya. Ya, Pak. Jadi kata pimpinan lokpon kami kan Pak Siano tu Pak Osman tu katanya ini kalau ada apa-apa hal kau kan bisa ada kendaraan kan Pak. Kawan kau sakit, apa yang sakit, pokoknya gimana dulu ini kan ada kendaraan. Itu speed itu. Speed tu, ya. Cuma yang sembarang ditinggalkan barang benda kita kan di sini ada banyak ni kan. Barang ini kan ini kan untuk karyawan yang kerja ni. Ya Mbak. Dah lah. Sekitar 2-3 hari kami dah tinggal sian pas malam Jumat. Aku ni habis sembahyang jadinya. Habis sembahyang tu nyandar lah. Tekalap bah nyandar ini. Di gulung tikar aku habis sembahyang tu baca Yasin. Habis baca Yasin terus aku ni ceritanya nyandar lah. Tekalap lah tidur baik kan. Ketiku saking capeknya saya. Betul. Apa aku pikiran ni. Nama kawan aku ni Asran. Ran. Biar di lawa bah. Ran. Siapa yang nembak dia kan ada orang berburu sini. Ya. Ada bang. Dah ada orang berburu. Gian mah. Yang kelihat bah ketiap lagi dah benda sempat menggeret dah isak ni teh. Siapa ke dia masuk sini kelihat nanti gian bayar kan. So, itu teh. Sekali dah lah. Sebentar habisnya aku pun terkira ada game nembak. Rupanya kata sidak tu meriam yang dipostkannya berpost di tepi airnya. Tak heran macam mana aku tak bisa meriam di sini nembak. Tapi tak ada orangnya. Tak ada orangnya. Memang ada meriam di makam keramat Matan tu. Kerajaan Matan. Kerajaan Matan. Memang kerajaan Matan. Zaman Sultan apa kita yang katanya yang katanya tempat apa kerajaan anaknya. Kan bapak tu di daerah apa kan ada tu. Dah masa gitu kan. Pas berdiri kan bulu aku tu ya. Jelas hantu setan ni kan kita tak tahu ya. Iyalah. Siapa dia macam nyantai kan? Dah lah. Pas besok siang dia cerita ni aku ni mau melihat
yang mana kerajaan anak tu ada makam tu ya kan. Mm-mm. Tu pun tak berjalan peran. Dia makan kita berjalan kan. Kata abang aku ni masak nak kata dia kan. Aku masak nak, abang jalan lah. Angking parang tu aku tu memang buat parang. Memang dari Barasinso tu angking sedapang ingin cuti. Masuk lah. Kulihatlah memang makam Cidan. Kan ada jalan Cidajen baik kan. Jalan orang menjungan makam lah. Buayanya teh dah berkelambu makamnya teh di kelambu Cidak. 7 lapis kan putih hitam kuning merah. Gian baik kan? Ku jalan ni lah meriam teh. Jadi ku juga makan pesan sungging kan menuju ke air kan di tepi itu. Nak bujur aja malam-malam meriam minyak. Ada ibu buminya, aku mikir aja. Kak kata orang tu memang orang kampung tu ngabarkan dia. Ada bunyinya. Ada bunyi. Malam Jumat tu. Dah. Hari bujur jan jalan ni lah makam tu. Memang ada mah kuburan orang tu tak rutin dia ada tak banyak lah yang jelas itu kali kita belasan dah kerana orang-orang anaknya lah yang ada siang tu kan orang-orang kerajaannya ini nama aku melihat makam tu batu 6 jam batu dibelah 2 ini siang tu batu belah 2 gini ya gitu batu 6 dibelah orang macam di saya memang coba. Tahu kita tidak tahu sekarang tak diganti uang gimana kita belum tidak tahu lagi kan. Kalau diganti hilang lah sejarahnya. Iya. Batu 6 belah 2 nih. Batu belah 2 ya. Coba berkelambu. Aku kan cuma ngintip dia main kan. Ku gagal. Aku itu pun kuat jaga lah. Meninjau mah. Takut kali jauh-jauh di Joko di dalamnya nih Pak. Ngintip langsung ke sana-sana itu batal kamu gitu. Dalam. Maksudnya aku pun jalan. Ya 6 jam selama aku jalan-jalan tuh anak tindak. Memang tanah tuh ratu gimana ya? Bersih. Ratu macam kita nak gini. Anu Pak. Mohon pecahan barang bekasnya jangan kalau barangkali kalau keturunan yang bentuk keturunan yang jahit orang tu barang-barang jenis antik apa tu yang banyak deh. Banyak ya, mengapa? Itu di pasang di sungai kan, di tekongnya bekas kerajaan Matan. Ini ke daratnya. Kalau dia kali biasanya ke kandang sapi punya lah. Masuk dia tak mengapa. Ada jari sekeping ini. Pokoknya jenis-jenis barang yang tak pernah kita lihat tuh piring-piringnya nak tuh ada ya, pecahan-pecahan. Pecahan tuh yang kecil ini, aku perhatikan. Ya Allah. Cuma binatang aku tidak ketemu kan mami yang jelasnya. Paling burung-burung tuh burung anak mah yang ada suaranya misalkan burung buai cuma jauh kan Pak. Suaranya itu. Jalan ku jalan nih. Sambil nanti anaknya mati kalau ketemu burung nembak barangan punai tak apa ya kan. Nah. Ku jalan nih. Kalau enjak 1,5 kilo, 1 pal setengah lah ya dah. Perseginya tu rata gini. Macam keturunan tu padang bal kan Pak. Memang dibuat macam dia. Di sana bersambuan barang benda nanti. Ya Allah, yang mati ku ini. Yang ini bekas yang namanya kerajaan Matan teh. Lalu yang ku katakan tiang persegi 4 macam bukan pintunya lebar. Aku tanyakanlah dengan orang kampung dulu tu. Pak tiang apa Pak yang di dekat belakang dekat makam teh. Jadi kata diri nyantai tiang masjid. Naknya katanya tiang zaman dulu. Zaman kerajaan teh katanya. Cerita panjang lebar lah dengan orang tua tu. Nyanam dia nyeritakan teh memang naknya katanya kalau di siang tu. Malam-malam Jumat katanya biasa kedengaran suaranya nan katanya. Bukankah sekali 2 katanya nembaknya nan. Sampai pagi ada jam katanya tembaknya. Ya Allah, bujur kata. Ketua siapa yang nembak? Kali orang tua aja neng, orang enggak tahu katanya memang kan katanya. Ada bau putih meriamnya di sana. Meriam dia sutiknya mah. Sutik mah ya, mengarah ke sungai. Memang di tepi sungai memang, bukan tepi sungai. Tepi sungai juga, tepi sungai. Ya, mabupon di pondok saya orang. Kalau bekas orangnya naburkan duit mah, yang duitnya tu kata gitu.
yang 10 rupiah 20 10 rupiah 50 rupiah berapa Banyak ya bisa berkapa Kak. di di apa dekat Meriam. Meriam saya. Yang jelas tuh sewaktu-waktu kadang-kadang sebulan berapa sekali itu biasanya tidak bersepit datang ke sini kan Pak. Orang-orang Cina atau orang apa gitu Mbak, orang yang Punya najar lah, punya niatan. Hajatan. Ibadat tahu. Ini no. Ya Allah, kataku rupanya ini macam ni bekas-bekas barang antik zaman dulu waktu yang kalau memang masih dapat dibuktikan kan ya kan. Pecah barang tu macam yang besar bawahnya. Allah, kataku. Itulah bagian anak tu ya malam yang terakhir kami lalu pergi anak tu dalam ketua aku dah kasih tu tinggal sini gitu. Dah tentu tidur malam-malam teh. Ngapa bang kata anak ngapa di Amidi kata pimpin kami. Alah Pak Taslim. Kalau Pak Taslim tidur gitu pokoknya tak tentu berhasil lah. Kenapa? Meriam bunyi nembak. Udah gitu malam-malam tadi yang nangis lah. Ada bunyi suara orang numbuk padi lah, legap. Ketawa gitu rio. Lah mana saya mau tahan macam ini? Aktivitas di darat di Di makamnya. darat tu, di daerah makam tu. Ya. Hanya mah, yalah ngeri jam cuba. Boleh dikunjungi lah nanti kali-kali. Boleh nih. Naik sepit. Faisal kan ada di sana di Ada Manau. tu boleh tu. Boleh dilihat. Pengen berkunjung misalnya. Kalau bis itu memang harus dijalani kan di atas aja lihat. Kamu melihat aja. Bagian bang. Jadi boleh jangan. Bukan nggak oke belum. Dan ada di sebelah hulunya sekitar dari tentang tinggal aku tuh pergi ke Lugit sungainya. Ini kalau ini kan cabang 2 katanya namanya banyak dah. Cabang 2. Kalau pergi ke Hulu Siamji ada kampung baru itu yang tentang apa buaya dapat tidak ante kan nangkap kawan penting. Nah, jadi yang cerita itu ya. Nah, yang sekitar 14 meter ya tidak salah tuh. Betul. Dibawa orang ke Melanau kan? yang diletakkan di atas jembatan, di dermaga. Dermaga. Ya kan? 14 meter. Nah, ini nanti. Tahu kan jadi kena gak? Pas kami ada di situ. Jadi cerita Kawan Abang Widi kena tangkap gak? Kena ya, makan. kawan aku yang kena tangkap teh. Oh, nak tangkap buaya tuh. Nah, gimana alur ceritanya tuh? Jadi kan aku ini kan balik dari anak tuh kan balik dari apa namanya Lawa tadi kan ada mah lewat jalan darat tuh turun ke situ kan sampai mah ada ke di kampung situ ada penginapan terus kami turun ke sungai ini artinya hulu sungainya tuh ada sepit aku ini nyalang ke bawah tuh cerita baliklah ke anak nih baliklah ke kem aku yang tadi yang aku ceritakan teh itu jadi pas balik itu udah ke pertangan ceritanya rupanya sidaknya rio-rio kan ada yang ditangkap buaya kan mah balik tuh udah sekitar jam 5 lewat tuh siapa Pak tangkap buaya si Mano ini namanya Pak bagian badinya dah mau balik mau kawin gitu nih ke Jawa itu kan sekitar dalam 2-3 hari mah memang dia udah ngambil cuti itu masalah tuh gini kan memang biasa banyak kerjaan dia kan mandi pakai banduk kan banduk itu kan diikat ke pinggang masa ada rakit datang lepaskan anduk tinggal kolong cabutnya nambat rakitnya bantu tidak rakit mah benang ke rakitnya habis nambat rakit kayaknya dah tambah siap rakit itu dia cabut semula mau pergi mandi itu kan tentang jembatannya. Lalu saya mam cerita deh, beri buaya deh. Tinggal riak mah. Jadi udahlah masuk ganti ya. Masa buk ketayaknya nak kan. Jadi kata si dagi, wahai ketini. Mana mesti si anak teh mana teh nama tak ada satu. Mana mesti mana teh? Kata tidak kita pemerintah kali itu sebentar melintang timbulkan saja. Ditimbulkan buaya tuh. Melintang dah begini main melintang ke sini mah.
Bagian bah ke pinggangnya. Tangkap di tengah, Langsung langsung disunjangkan ke atas. yang ke atas tunjuk. Hmm. Gian baca itu ente. Mau tangkap buaya. Gian cerita ente. Dah lah. Dah. Pas aku pun dah nyampe ke camp itu kan. Tapi dipanggil tidak lagi. Bisa tidak bang keti nolong keti anak ni soal keti motor lain keti tidak ada ini bah. Nolong apa? Anak ni dukunin keti mau mengintai buaya tu mau dia anak ni. Tumbak lah yang jelas ini kan. Jadi kataku kali saya ini bah saya anak kan. Kita mah nama buaya deh, mak dia datang ya, gitu bah. Apa kita besar macam gian? Besar. Upi benda tu jang kan diyakinkan orang, disembayangkan orang dari itu aja tu. Mendewok jangan dari hulu sampai kili anak bu sampai ke kami teh. Dari kami tu kesian tu sekitar Datang ya? ada. Datang. Sekitar dalam 2 sepal lebih lah yang bujur kan dia mah. Punya dia nak sebentar kili, sebentar hulu kepanasan. Kepanasan. Ketiga harinya, keempat harinya yang belum kedapat. Agen bah. Jadi dan pertama teh kan siapa orang tua bahasa perantau. Tahu orang tua ampun nembak macam gini bah. Berapa kali tembak macam boleh buaya bah asal. Macam dia kan mendorong naik bah kepanasan kali. Pam. Katanya kan. Tembak. Ada apa anak benda lah. Tak. Cuma kita takut mah bang kali ya. Agen bah. Kena pun dari dah mempan peluru lagi dah. Mungkin Tebal, dah kulit ini tebal. Sekali ujung-ujung teh untuk Pak jadi kuntam teh. Ia nak ketin tolong ketilu anak kena pun ketin. Duduk di luar sepit 6 jam, jadi kentenya nama aku ni, ya Allah, begitu tu ya ketakut-takut tu. Siapa tahu orang tua ni terjatuh lagi kan? Nah, mudah orang tua ni jatuh, benda tu mendewok, menimbul, ngempak sepit. Habis. Dua-duanya. Dan terfikir aku tu, nama siku bakal ngembat sepitnya kali benderan. Anak sebentar, 15 minit mendewok timbul lagi. Wah, pak. Wah, apa? Macam tu ya. Ayo, begini. Pak ayah kata hati-hati pak. Ya nak penting. Dia ni bakal tumbak. Tumbak mana? Tumbak tu tumbak pusaka aja. Baiklah, pusaka. Memang dah dikenakan kali. Tali apa 12 meter panjang tali dia tu lah. Memang dah ditali dia. Oh, dari talinya kan. Siap-siap kan bang. Tak bagaimana benda pun pas mendungas melintang aku pun anaknya matikan anak tu menyelorkan mesin tu. Kami sedang melajak gini cuma tak laju kan. Wow, patutnya aku pun meraikan gigi melihat benda anak tu ya kan. Dia lajak mah. Diberinya menteri tu teh. Kena ke sekitar seniknya lah. Senik lah. Ya. Tangan benda tu ya. Memang terlihat ku mah anak tu. Pasal masih gede ya. Benda pun tengah lama jadi dia. Bawa tali itu ah? Awak buat tali je. Tali masih ada di speed. Dengan dia syuting. Di tangan dia. Ujungnya bah. Yang dia nak tu syuting. Mati kuat bakal ditaikkan banyak kali. Rupanya benda tu pas di sana bah. Memang lubuk dia tu kan ada apa. Kami tu memang disuruh nunggu diajak nunggu sana. Pasang ketinaknya kalau ada timbulan ketin. Naik tu. Kau berinya macam itu dia benda mentawak timbul dia. Kau. Gelombang pun gitu. Ya nak ketin. Pokoknya nanya. Ikut kena ketin. Nuju ke bapak nak. Jadi masuk rumah bapak dia. Mati ku. Udah. Saya kan banyak ni. Udah. Sebentar berhenti jadi ya. Sekitar jam berapa entah masih siang mah dia nak nanti. Terus panggil orang kampung kena jawab kan panggil. Jadi tambatkan teh dagingnya tambatkan ke kayu tepi itu pergi kampungnya.
Ayom kita naik tu teh. Kita atau motor sana kita ada motor kelotok tu kan. Naik sana kita angkat beli mak berenam suruh selam La ilaha illallah bujur lepak gitu. Kak kita nyelam banyak je. Kita nyelam banyak. Ada anak peti benih dah mati gitu kata dia aja. Jangan mati benih dia benar. Jangan jawab situ. Tali masih tertahan. Ditumbaknya. Ditumbak. Dinin katanya tumbak kita ini kita kena tepat gitu. Kena tepat ke sini. Jangan tembak benar kali di syarat ini banyak jelas gitu kan ya. Sekali itu selam sudah bujur selam. Uang berapa belas ya? 13 14 ini dalam teh. Agian tu kita. Dia tarik motor teh tak betul yang nama Semar teh. Pertama tarik semua. Ada bergerak miring motor tu begini buk. Yang mesin lebih 100 teh. Dia tarik tambah jadi 2 buah 3 buah truk ni apa mesin ni apa? Tak bot. Dia mana itu? Bawa logis tengok. Yang pun belum jelas saja berapa besar sebenar panjang aku belum jelas tak jelas saja nyampe ke Melanau teh. Melanau. Itu di waktu saya tahu tuh di Aksaya Pos dulu tuh surat kabar koran dulu zaman itu. Makanya pengen saya mau cari koran tuh masih ada dah dengan foto. Kenapa di dermaga tuh hampir penuh tuh lewat. Memang suka gian benang teh buntuk-buntuk pun sedak tu masih berdasarkan kepingin melihat teh. Lebarnya itu mungkin hampir 2 meter Iya memang. Tinggi yang kata di tu besar. payun teh. Aku berdiri masih tinggi di lebih sekilas ni. Itu luar biasa buaya itu. Ada di koran waktu itu koran masih zamannya Aksaya Pos. Iya memang saya. Nah, itu saya melihat dilihat di foto di koran itulah. Memang. Beritanya tuh. Dia nak kan di dalam pameran tu kan. Dalam koran itu. Waktu sidak pameran tu ada pameran. Koran tu dikeluar. Pengen cari si fotonya itu lagi. Boleh tu jangan. Boleh. Nah, itu bisa Jadi literatur. kata sidak ketua tu nama cerita di 7 payun aku bawa. 7 payun. Benar tinggi bang ya. Tinggi. Aku berdiri tu. Saat itu emang karena tak ada HP bah ya kita tak belum ada abadi kan video apa gimana jadi kadang hanya sebagian yang bisa membuktikan gitu bah. Salah satu tadi Aksaya Pos itu ada itu tahun itu tuh. Hanya aku luar biasa ngeri maksudnya tu dah. Jadi kawan itu emang udah dalam pokoknya. Dibelahkan waktunya tu dibelah jantung tu panjangin dia tu. Tinggal dia contoh gimana tempat des putus. Mano tenang tidak satu mano. Dermaga besar gitu. Habisnya tu jam. Kami muda tu biasa mandi jam siang tu ya. Mandiin main sambil nganokkan poli gini-gini jahit orang tu kan. Amin poli. Poli dalam air. Wah, 3 4 kawan tu. Sebelum tuh. Sebelumnya. Padahal tahu mah di pun banyak buaya. Tahu, emang daerah buaya itu. Meyakinkan enggak, gitu kan? Namanya buaya dekat Semarang kan pikir paling kan gitu. Iya. Udahlah. Main poli dengan kawan tu gini-gini dia kan di sekali dengar orang terjadinya tu ada berani jang. Berani jago kai. Tinggal mandi pakai timba deh. Pakai timba. Hanya jang. Di situ memang banyak udang-udang pun banyak jang. Jadi pas malam Jumat yang berikutnya tu yang terakhirnya aku ni hari terang bulan jang cerita jang. Habis cerita buaya yang dibawa orang ke anak tu dermaga tu kan. Malam Jumat aku tu mancing pokok besar tu ceritanya kan. Mana laki kami ni kan bukan tentu bertutup bagus saja pakai tutup tabir-tabir kain mah. Iyalah darurat hanya sementara. Jadi dah sekian teh mancing. Bang kata nak pergi kata asran kawan aku nya. Aku lok itu ni kan kaling gime. Kataku siapa ada kita mancing kalau lihat ini kan. Nyanda mengudang macam-macam ini yang dapat teh. Berok ini. Speed biru dah semua. Saya belanga apor.
Sebentar orang cerita. Jadi ya, dah lah. Aku hitung kali tak berapa puluh itu dia dapat putih. Yang di tangga asalan dalam belangak besar deh. Ya, di pokok ketika kukus dia nama ini yang dapat kan. Manis tuh. Oh, jadi Udang-udang baru. kalau kita dibantu sedikit pun, kan udang kan. Oh. Masih. Ya, memang luar biasa ya. Mungkin sampai ini pun kalau memang ada terlalu lah ya, tidak terlalu campur orang cai udang kesian, mungkin masih ada ya Pak. Besar-besar tuh. Besar-besar. Saat ini pun masih ada. Karena sidak-sidak tuh Oh. kawan-kawan tuh bah masih ada yang menuju ke senun mancing. Kan? Mancing udang utamanya. Karena besar-besar udangnya. Oh. Jadi udahlah, cerita sejam. Keteguran, bersamaan. Bang kita kena di rampak-rampak lah hati kita yang kita kau ni. Lah. Allah bang katanya. Sekian dia dah. Habisnya aku ni nyanda. Jadi nyanda pun aku ni tidur cerita dia. Boleh si kawan aku si Asran ni bah. Bang katanya. Bang, kenapa kan? Siapa bang katanya? Basah-basah ni yo kita teh. Ya besar-besar di mana kira dalam hutan ni teh. Di base campnya dah. Upin disingkapnya je anak rumah anak ni apa? Pintu. Tutup pintu mah. Begini hai dia mah. Tutup pintu teh. Masuk ke dalam pintu melanggar kami tu baca itu teh. La ilaha illallah kataku Asra. Alah bang kata aku ni kata. Masih hilang kita pun macam ni kata. Kataku bujur kan. Jadi rupa itu memang bujur. Aku tu pun terpandang di sini. Jin bah ya. Oh, memang tahap aku hidup lagi. Yang dia rasakan hantu tanam yang jin. Hantu tanam. Jin. Mungkin jin perit ketuanya yang kali. Kali itu dah. Untung nggak semangat tuh kuat ya waktu itu ya. Dah aku bah. Nggak ada yang penakut. Aku tu gini bukan aku berarti berani. Yang jelasnya dengan benda-benda gitu aku tu memang dah pernah mendengar. Cuma kita berarti ingat yang bujur bang. Maka aku pun Yasin tu tak pernah jawab dia bang. Dengan gitu tu asal ada suatu hal-hal yang nak kena ambil sembahyang buat Yasin. Ya kan. Tak lain ha. Gawe dulu omnya nan. Maka sampai sekarang tu jam bukan enggak aku ni ngaku berani. Kata orang hantu setan ada bangkit ada apa lalu jam berapa jam 3 jam 4 subuh pun aku dah pernah hati. Asa kuat ya. Ya karena pegangan kita salah. Kerana apa? Dengan ada ayatnya. Di dalam siantik kan katakan ayat kursi tadi lah yang pembakar jin dan syaitan. Yang pegang tu jangan sampai ini. Kemudian bang. Yang kata ada sejarahnya riwayat ayat kursi tu sampai melebur selonggokan Abu Bakar tu. Kan dia. Ini nama yang aku pegang dia. Aku turun dari alas nan biasa balik loadingnya pun rasa aku tarik nafas tenang, baca Fatihah, melangkah pakai sepeda mah, nyut balik jam 2:30 ni. Ke kampung tengah tu kan? Kita yang tenang mah. Kadang-kadang ada kejakan anjing, aku turun ni, puntak air kaki, kata-kata. Abang kita tidak tu kan? Kita lah cuma yakin. Iyalah. Iya kan? Yang anak tu. Jadi memang pengalaman lama kita anak tu kan. Udah. Nah, gimana Bang Widi? Udah ya? Iya. Cukup. Saat ini cerita dari Bang Widi ngalur ngidul sana sini dengan pengalaman tangkap buaya. Nah, itu ada beritanya di waktu itu di koran Aksaya. Aksaya Pos saat itu tuh ada beritanya dan foto-foto sesuai dengan pengalaman beliau. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti alur cerita kita dengan Bang Widi ngalur ngidul. Semoga kita ketemu lagi di channel ataupun cerita-cerita selanjutnya dengan Bang Widi ini dengan cerita-cerita yang lebih
menarik lagi. Mungkin dengan pengalaman-pengalaman beliau saat itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.